Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hoirul Soleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11. Mari Bung, kita segera ke rumah Bung Karni untuk memberikan informasi. Ayo! Permisi Bung, ada apa? Saya ingin memberitahukan informasi yang sangat penting. Ya udah, duduk dulu. Barusan kita mendengar berita dari radio BBC London Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak para golongan muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Ya, benar itu. Jepang sudah tidak memiliki wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, Bung. Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang segera kita proklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dari Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Hoirul dan Bung Wikana pergi ke kediaman Soekarno untuk menyatakan berita ini. Saya dan pemuda lainnya akan merebut kekuasaan Jepang. Siap, Bung. Siap, Bung. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Hoirul Soleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat pada pertemuan itu. Datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwak Kusumatri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Mereka, golongan muda, mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya tanpa menunggu dari Jepang. Tetapi golongan tua masih ingin menunggu dari Jepang. Golongan muda dan golongan tua berpendapat berbeda. Dengan berpendapat golongan muda tetap ingin segera memproklamirkan kemerdekaan ini dengan secepatnya. Tetapi golongan muda tetap mempertahankan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Mereka memutuskan untuk pamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Soleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Dalam rapat golongan tua, mereka tidak langsung memutuskan dalam tanggal kemerdekaan Indonesia, tetapi mereka akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus yang mendatang. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan mengalami kegagalan.
Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanco Singgit. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudaraku datang sepatu? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Apa pengasingan? Ya, Sekalian. ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok warga dan pemuda. Baiklah, kami akan Silakan, silakan. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka berada? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan untuk tes proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya jam 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya, yaitu di Rengas Dengklok. Saya ikut, Bu. Baiklah, ayo ikut. Siap, Bu. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksana Maida, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya. Semaun Bakri dari Jawa, Kakokai, Sayuti Meli, Iwa Kusumatri dan para anggota PPKI. Sementara itu Ahmad Subarjo mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksana Maida. Silakan masuk. Tunggu dulu, bagaimana kita bisa meneruskan tes proklamasi di rumah Laksana itu? Tenanglah, saya menjamin selama kalian di rumah saya akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di mana kita harus merumuskannya? Silakan berdiskusi di ruang makan. Saya mau beristirahat dulu. Terima kasih. Baik, mari kita mulai rapat ini dengan merumuskan tes proklamasi. Apakah kalian sudah ada konsep untuk tes proklamasi ini? Jika belum ada, mari kita juga memberi singkat waktu aja. Saya sudah ada menunjukkan konsep untuk tes proklamasi ini. Boleh buka? Iya. Baik, saya bacakan ya untuk konsep tes proklamasi ini. Konsepnya itu seperti yang menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai pernyataan kolektif bangsa yang memberi tentang cara perpindahan kekuasaan yang akan dilakukan dengan segera dan seksama. Itu konsep yang sudah saya rencanakan dari semalam. Apakah
saya ini. Bu, bagaimana kalimat nama teks proklamasi diambil dan rumusan BPUPK? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang kamu ambil? Bagian yang menyatakan Indonesia untuk menentukan nasib diri sendiri. Baik, ide yang bagus. Sebentar, saya tulis usulan dari Bung Subarjo. Apakah ada usulan lain? Bagaimana kalimat kedua itu diubah menjadi mengalihkan kekuasaan? Ya, lalu bagaimana? Untuk saya itu setuju. Yang lain? Setuju. Ya, setuju. Oke, baik, saya tulis kembali. Lalu atas nama siapa teks proklamasi ini? Karena ini dari jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti kita yang dinamakan atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus. Bagaimana yang lain? Apakah kalian setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana? Tentu saja ditandatangani oleh semua orang yang ada di sini malam ini. Saya tidak setuju jika ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Karena PPKI itu anggota dari bank dan anggotanya diangkat dari bank. Ya, saya sangat berpendapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju pendapat Soekarno. Baik, saya bersedia. Lalu untuk peserta, baik, saya akan menandatangani teks tersebut. Bu Cahyati, minta tolong ketika naskah ini. Baik, Bu, dengan silakan. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayyidu Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata Jakarta 17/8/45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Pada undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Atas nama bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah ini. Terima kasih ya Ibu sudah menemani saya di saat yang memutar pikiran. Ya Pak, terima kasih sudah Allah telah melancarkan rapat hari ini. Oh iya Pak, apakah Anda besok sudah merencanakan proklamasi? Sudah Bu, kita harus segera melaksanakan upacara bendera. Juga harus diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bukankah kita tidak mempunyai bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu aja menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Tak apa-apa. Ya, buatkanlah bendera yang sederhana. Yang terpenting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana benderanya Ibu namakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus Bu. Ya, bendera Osaka, Sansaka.
yang benderanya itu berwarna merah dan putih menjadi sangsaka merah putih. Ya sudah Pak, Bapak sekarang bersiap untuk menyusun pidato yang besok Bapak bacakan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan di Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Siap, ada apa Bung? Untuk mengibarkan bendera sangsaka merah. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Mari. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Soekarno mengambil mikrofon dengan suara lantangnya, tegas dan gagah perkasa. Soekarno pun membacakan himbauan dan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap.